Tambahan di dalam al-haya, yaitu bagaimana malu yang dianjurkan di dalam syariat, malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia, malu kepada diri sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi hayaan la yuthbitu basarahu fi wajhi ahadin wa la yushafahu ahadan bima yakrahu. Takhala alaihi rajulun wa alaihi sufratun fakarihaha falam yaqul syai'an hatta kharaj faqala li ba'dil qaum law qultum li hadha an yada'a hadhihi yani as-sufrata wa dhalika li anna fihi naw' at-tashabbuh bin nisa wa man ghairi qasdi at-tashabbuh bihinna makruhun wa bi qasdi dhalika haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mempunyai rasa malu kepada Allah, kepada sama manusia, dan kepada dirinya sendiri. Beliau tidak pernah memandang dengan pandangan yang tajam, la yuthbit basarahu fi wajhin ahad, jadi memandang, dilihat kalau ada orang baru aneh atau bagaimana dilihat terus kan orangnya salah tingkah. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Ya, di pandangan dia merata mandang si fulan. Dia tidak pernah mandang dengan pandangan yang seakan-akan dia heran dengan orang ini, kemudian dilihat terus. Ya, itu tidak pernah seperti itu. Kemudian juga tidak pernah la yushafahu ahadan bima yakrahu, tidak pernah berbicara dengan orang dengan sesuatu yang orang tadi itu nanti menjadi nggak senang, menjadi jengkel. Pembicaraan yang menyakitkan hati, pembicaraan yang nggak pantas, itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang. Kemudian dakhala alaihi, ini contohnya, pernah datang kepada Rasulullah SAW seseorang, dia memakai henna, memakai pacar. Padahal ini orang laki, pacar itu kan untuk kaum wanita. Tapi ini orang laki pakai pacar, entah tangannya, entah kakinya, entah bagaimana, dia pakai pacar. Yang sebenarnya itu dianjurkan untuk kaum wanita, tangan dan kaki. Tapi ini lelaki pakai itu tanpa, artinya bukan untuk pengobatan, ya artinya ya sudah dia pakai untuk menghiasi dirinya. Kemudian ketika dia masuk kepada Rasulullah dengan pakai henna tadi itu, Nabi tidak mengomentari apa-apa, takut nanti ini mungkin kan orang tidak tahu, orang tidak ngerti. Orang dari mungkin Badui, orang dari pegunungan, kalau diajak berbicara dikasih omongan yang mungkin hatinya tergores atau mungkin nggak terima atau mungkin bagaimana karena orang baru belum tahu. Sama Nabi nggak komen apa-apa hatta kharaja, sampai orang itu keluar. Setelah orang itu keluar, Nabi berbicara kepada kelompok yang ada di sini yang bisa berbicara sama orang tadi itu. Ya mungkin sama-sama sukunya, sama-sama nanti dia bisa ngomongi gitu ya. Kalau Nabi langsung mungkin dia nanti tidak enak, dia malu dan lain sebagainya. Itu Nabi menjaga, jangan sampai orang dari itu ketika diberi nasihat nanti akhirnya merasa malu, akhirnya nggak ikut jamaah lagi. Akhirnya Nabi nyuruh orang, suruh memberi nasihat tadi itu. Orang tersebut, Nabi mengatakan, lau qultum li hadza an yada hadhihi, kalau kan seandainya kamu beri nasihat dia supaya nggak pakai sufroh lagi, nggak pakai henna, lelaki tidak dianjurkan untuk pakai henna. Kemudian karena mengapa kok tidak boleh? Karena di situ ada tasyabuh bin nisa, ada menyerupakan diri dengan kaum wanita, kan menyerupakan dengan diri dengan kaum wanita itu haram, hukumnya tidak boleh. Itu kalau memang biqasdin, dia dengan sengaja pakai itu tujuannya supaya seperti wanita, itu haram. Tadi dikatakan bahwa min ghairi qasdi tasyabuh bihinna makruh, tapi kalau tanpa qasdi tasyabuh tidak ada tujuan untuk menyerupakan diri sama wanita, cuma pakai begitu saja, maka hukumnya makruh, tidak haram. Itu maka Nabi SAW seperti itu, artinya dia tidak mau menyakiti hati orang. Ini kan termasuk haya sesama manusia, sifat haya itu seperti itu. Jadi bukan malah orang dibuat malu, dibuat bahan ketawaan, diketawai, tidak. Jadi kalau ada teman kita yang nggak bisa, yang salah, yang ini jangan dibuat bahan ketawaan.
ya kita beri nasihat, kita benarkan gitu.